segera bersihkan diri, akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu. Yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita harus menjaga, harus membela, dan harus meneruskan nilai-nilai tersebut agar negara kita melangkah maju. Gempar nasional. Presiden Prabowo turun tangan langsung pecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Jakarta, dunia sepak bola Indonesia mendadak diguncang kabar luar biasa mengejutkan. Dalam peristiwa langka sepanjang sejarah olahraga nasional, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung memerintahkan pemberhentian Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya menggemparkan publik, tapi juga menandai babak baru dalam relasi antara kekuasaan politik tertinggi dan arah pembangunan olahraga nasional. Presiden Prabowo, yang selama ini dikenal sebagai figur dengan komitmen tinggi terhadap nasionalisme, pertahanan, dan kemandirian bangsa, akhirnya turun tangan setelah mendengar langsung keluhan masyarakat dari berbagai kalangan, dari netizen, tokoh olahraga, hingga pemain-pemain senior Timnas. Dengan satu kalimat tegas di Istana Merdeka, sejarah pun berubah. Kalau dia, Kluivert, tidak menghargai merah putih, maka tidak ada tempat baginya di republik ini. Awal mula kekacauan, harapan tinggi, prestasi gagal. Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda yang pernah bersinar bersama FC Barcelona dan tim nasional Oranye, diangkat menjadi pelatih Timnas Indonesia pada awal 2025. Saat itu, ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Penunjukannya digembar-gemborkan sebagai revolusi sepak bola Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang habis masa kontraknya setelah membawa Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, yang terjadi jauh dari harapan. Dalam 5 laga awal bersama Garuda, Timnas Indonesia kalah 3 kali, imbang sekali, dan hanya menang sekali. Itu pun melawan tim lemah di laga uji coba. Lebih parahnya, gaya main Timnas yang dulu dinamis, penuh semangat, dan ulet berubah menjadi statis, kaku, dan terkesan asing. Masyarakat pun mulai gelisah. Stadion tidak lagi penuh seperti sebelumnya. Media sosial penuh kritik. Beberapa pemain terlihat frustrasi di lapangan. Bahkan di sesi latihan terbuka, terlihat suasana dingin antara pemain dan staf pelatih asing. Namun, yang membuat kekesalan publik memuncak bukan hanya hasil. Patrick Kluivert, dalam beberapa wawancaranya, dianggap merendahkan sepak bola Indonesia. Dalam satu kesempatan, ia berkata, kalau Indonesia ingin bermain di level dunia, maka pemainnya harus berpikir seperti orang Eropa, bukan seperti anak-anak. Kalimat itu menyebar cepat dan menjadi viral. Rakyat merasa dihina. Bahkan beberapa tokoh nasional ikut bereaksi. Reaksi Presiden. Ini soal martabat bangsa. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai sosok tegas, patriotik, dan dekat dengan dunia olahraga, akhirnya bereaksi. Dalam kunjungan kerja ke markas TNI di Cilangkap, beliau mendapatkan laporan langsung dari para prajurit muda yang kecewa dengan kinerja Timnas dan ucapan sang pelatih asing. 2 hari kemudian, di tengah rapat terbatas di Istana Negara, Presiden memanggil langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Dewan Pembina Timnas. Rapat berlangsung tertutup selama hampir 4 jam. Menurut sumber istana yang tak mau disebutkan namanya, suasana rapat cukup menegangkan. Prabowo menyampaikan kalimat yang sangat tegas.
Kalau pelatih asing itu tidak menghargai semangat juang bangsa kita, lebih baik dia pulang. Ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini soal harga diri nasional. Beberapa jam setelah rapat, surat pemecatan langsung diketik oleh Sekretariat Negara. Tidak melalui PSSI, tidak melalui rapat Exco. Kali ini, langsung dari puncak pemerintahan. Surat negara yang mengubah segalanya. Salinan surat pemecatan, yang beredar di kalangan wartawan, mencantumkan stempel resmi bertuliskan, "Segera atas arahan Presiden Republik Indonesia." Di dalamnya, disebutkan bahwa Patrick Kluivert tidak lagi dipercaya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pertanggal 12 Juni 2025. Dalam surat itu pula disebutkan 3 alasan. Tidak menunjukkan adaptasi kultural dan emosional dengan pemain Indonesia. Pernyataan publik yang dianggap merendahkan semangat nasional. Tidak menunjukkan hasil dan arah taktik yang sesuai dengan visi jangka panjang sepak bola nasional. Surat itu dikirimkan secara langsung ke hotel tempat Kluivert menginap bersama tim pelatih. Saat menerima surat tersebut, Kluivert dikabarkan kaget, tetapi pasrah. Ia hanya menjawab singkat, "Saya tidak tahu kalau presiden sendiri yang ingin saya pergi." Reaksi publik. Rakyat mendukung, bangsa bergerak. Sejak berita pemecatan ini diumumkan, media sosial seketika meledak. Tagar Presiden untuk Garuda dan Selamat Tinggal Kluivert menjadi trending nomor 1 di Indonesia dalam waktu kurang dari 1 jam. Tokoh masyarakat, artis, dan legenda sepak bola ikut mengapresiasi langkah Presiden. Yuni Shara, dalam unggahan Instagramnya, menulis, "Baru kali ini Presiden ikut turun tangan langsung. Bukan karena politik, tapi karena cinta pada bangsa." Mantan Kapten Timnas, Bambang Pamungkas, juga angkat suara. Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga. Ini bagian dari identitas kita. Sementara itu, para supporter dari berbagai kelompok menggelar aksi spontan di luar Stadion Gelora Bung Karno, membawa bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan. Masa depan Timnas. Siapa pengganti Kluivert? Setelah pengumuman resmi pemecatan, banyak yang bertanya, siapa yang akan mengisi kursi panas pelatih Timnas? Presiden memang tidak menyebut nama, namun memberikan arahan bahwa pelatih berikutnya harus memahami karakter bangsa dan mampu membangun tim dari hati, bukan hanya dari taktik. Sinyal ini mengarah pada 2 kemungkinan. Pelatih lokal dengan rekam jejak kuat seperti Indra Syafri, yang sebelumnya sukses dengan tim U23 dan memiliki pemahaman budaya sepak bola Indonesia. Pelatih asing yang sudah akrab dengan iklim sepak bola nasional, seperti Shin Tae-yong.